Terpujilah Engkau Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, ya Tuhan, Juru Selamat penebus hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami dari kegelapan dan lumpur dosa. Kuasa dan kebenaran dan anugerah ada di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami sungguh diliputi syukur, diliputi oleh kemenangan di dalam Engkau, untuk kami bersyukur terus di hadapan Tuhan, untuk kami terus mengabdi dan melayani Engkau. Oleh karena itu pagi hari ini kami berhimpun untuk menyembah, memuji Engkau, Allah kebenaran, yang sudah memerdekakan kami, yang sudah membebaskan kami, dan memberikan kami hidup di dalam kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati dan bungkus tutup hamba-Mu, membawa kebenaran yang akan terus menopang kami hidup sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini, firman pagi ini. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, di bulan kemerdekaan mengusung tema dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, kemerdekaan di dalam Kristus. Kita akan membaca dengan cepat bagian dari ayat ini. Saya akan membaca terlebih dahulu, di bagian-bagian akhir kita akan membaca bersama. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi di tengah kerumunan itu ada orang yang percaya kepada kuasa Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka. Dari kumpulan orang Yahudi ini menjawab, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba." Ada arogansi di sana ya. Tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Bersama-sama 35, 36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu sekalian, kata merdeka diinginkan oleh semua bangsa, diinginkan oleh semua orang. Indonesia sudah merdeka? Tentu saja, gitu ya. Kita menginginkan sesuatu kemerdekaan, kebebasan di tempat kita tinggal, di negara tempat kita tinggal, bahkan di rumah kita, dalam kehidupan kita. Kita ingin kebebasan. Tak ada seorang pun yang ingin terjajah, terintimidasi, terikat, tertekan. Ya, saya mengambil satu konsep, merdeka atau terjajah. Pilih mana? Tentu saja kita pilih merdeka ya. Merdeka dalam arti rohani itu apa sebetulnya ya? Saat kita semua lahir baru menjadi orang Kristen, ternyata hidup ini banyak aturan loh. Siapa yang setuju dengan saya? Apalagi sebagai contoh ya, dari mulai baju dan sebagainya banyak aturan. Setiap kita yang menjadi pelayan Tuhan, murid Tuhan, hidup kudus, lahir baru, ternyata banyak aturan ya. Dulu ya, mungkin ini bahasa anak muda ya di sini. Dulu saya nggak harus begitu. Dulu saya boleh semau saya. Contoh kecil, kita senang hidup semau saya. Kita senang banyak mencoba-coba, dari mulai makanan kesukaan, dari mulai pola hidup. Anak muda dari mulai alasan-alasan tertentu, naik kendaraan, naik apapun, ugal-ugalan, nyerempet-nyerempet bahaya. Kalau tidak, kayaknya hidup tidak asik. Bahkan di era COVID ini, pandemi ini, banyak orang masih semau saya, di pasar, di jalanan, di mana. Apakah itu merdeka? Bebas, terserah saya. Hidup-hidup saya. Ada orang berkata begitu ya. Apa arti merdeka? Apakah orang-orang yang tidak semau saya itu terjajah? Apa
arti merdeka yang sesungguhnya Bapak Ibu? Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita sudah diselamatkan. Kita menjadi manusia yang bebas dari belenggu dosa. Tetapi di dalam diri kita, si aku yang kecil ini, sesungguhnya ada perhambaan-perhambaan tertentu ya. Ya. Ketika seseorang mengatakan saya merdeka, dia tidak ikut aturan. Tadi dikatakan ya makan seenaknya, tentu dia akan suatu waktu sakit. Darah tinggi, kolesterol. Pagi makan indomie pakai cuka, sore makan indomie pakai saus asam. Sudah tahu jawabannya. Minum obat vitamin terserah saya. Ya sudah tahu bakal keracunan. Kita sudah tahu jawabannya. Jadi apakah arti merdeka? Dikatakan di ayat 34, 33 bahkan ya. Hamba dosa adalah orang yang melakukan dosa. Dalam arti kata yang aslinya adalah terus-menerus melakukan dosa. Siapakah itu? Dan sadar melakukannya. Jadi dia rela, dia mau melakukan itu. Murid-murid Yesus, umat Tuhan tentu tidak demikian ya. Terus-menerus membuahi dosa, hidup liar tanpa aturan. Itu sebetulnya orang-orang yang terjajah. Terjajah oleh apa? Kuasa kegelapan, kuasa daging, kuasa dosa. Itu sesungguhnya yang terikat dan terjajah. Dia masih dibelenggu. Dan ia belum menjadi pribadi yang bebas. Pribadi yang bebas di dalam kehidupan rohani adalah pribadi yang berubah dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, manusia yang baru. Dan tentu tidak terus berdiri di tempat, tentu ada kemajuan. Bapak Ibu sekalian, anak saya sekarang pelajarannya hitungan ya. Sudah menjumlah, mengurangi ribuan, dulu masih puluhan. Oh senang kita ya, tidak sia-sia bayar mahal, di sekolah mahal, sekolah terbaik, ada kemajuan. Bagaimana dengan kondisi kita? Ada kemajuan? Dulu pemarah, sekarang pemarah, tidak berubah ya. Dulu hormat bendera di lapangan, sekarang hormat bendera di rumah, tidak berubah, tetap pemarah. Siapa dia? Di ruangan ini adakah para ayah, para suami, atau para ibu? Dulu bersembunyi sekian radius kilometer dari pasangan, sudah berubah dia. Asal jauh dari rumah dia sudah bukan dia lagi. Mungkin tidak ada di sini ya, jauh sekali itu ada di mana itu ya, orang-orang seperti itu. Kita seharusnya melepaskan semua dan menjadi anak-anak terang. Target kita, tujuan kita bukan lagi saya senang, saya bahagia, tetapi saya taat, walaupun tidak bahagia, tidak senyum, hanya ada sukacita, tidak masalah. Mungkin ini bagian dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi menjalani hidup yang gembira, yang senyum, tidak. Karena ketika kita mau berubah, melepaskan dosa dalam kemajuan rohani yang terus progresif, mungkin kita bergumul, mungkin kita sedih, tetapi tetap bersukacita. Karena sukacita bukan gembira, bukan happy. Sukacita adalah berkorban, sukacita bergumul, meratap, tetapi tetap dalam jalan kebenaran. Itu sukacita. Inilah perubahan-perubahan yang harus ada dalam hidup kita. Dan itu harus dinikmati oleh orang terdekat. Saya sedih sekali kalau ketika kita mengevaluasi diri, ketika kita mengatakan lumayanlah sudah bertumbuh saya. Tetapi siapakah yang menikmati pertumbuhan kemajuan rohani itu? Palsu atau asli? Jangan-jangan hanya orang-orang, teman-teman di luar. Ayah, ibu sebagai pasangan akan bersikap terkenal, manis, dihormati di pintu-pintu gerbang, di luar rumah, dalam usaha dan bisnis. Tetapi ketika kembali ke rumah, siapakah dia? Siapakah saya? Apakah harus mereka yang menikmati keramahan kita, karisma kita, tetapi pasangan kita tidak, anak kita tidak? Apakah ini manusia baru? Ini menyedihkan sekali. Selama pandemi ini kita banyak di rumah, dan ini salah satu bagian yang saya renungkan ketika saya ada di rumah, berkutat dengan pekerjaan rumah selain saya melayani. Bapak Ibu sekalian, ada perubahan, ada tujuan, ada goal yang dituju, bukan diri kita lagi, tetapi Tuhan, kebenaran, dan kehendaknya. Inilah arti kemerdekaan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentu kita rindu ya. Di sini ada para ayah, para suami,
ada anak. Apakah yang kita rindukan? Apakah yang sedang kita perjuangkan saat ini? Tentu kita tidak lagi punya impian tersendiri hidup asalkan saya maju. Tetapi maju dalam apa? Tetap maju dalam kehendaknya, dalam tujuan untuk menjadi saksi dan dampak bagi orang lain. Tidak ada lagi kemunafikan di tengah anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi nafsu diri, karena ada perubahan dan kemajuan. Bapak Ibu sekalian, masa-masa yang kita hadapi, masa-masa yang semakin sulit. Kalau kita tidak melepaskan kebiasaan buruk, apa yang terjadi? Kalau kita tidak melepaskan kebiasaan makan, pola makan yang buruk, apa yang terjadi? Tentu kita sama-sama tahu, untuk berkeliaran di rumah, para ayah mencari nafkah, para ibu berbelanja ke pasar, dibutuhkan yang sehat. Kita memagari diri kita, menutupi diri kita, masker, cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Perlu tubuh yang sehat, saya perlu imun yang bagus, dan semuanya. Semuanya kita perjuangkan. Karena tantangan, ancaman semakin besar. Oleh karena itu, apakah konsep hidup, pola hidup kita itu semakin maju, semakin benar, atau semakin mundur? Ini pertanyaan buat kita semua. Bebas, merdeka adalah bebas melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, saya sudah percaya kita bukan hanya duduk manis, kipas-kipas, Bapak Ibu. Kita sudah dilepaskan dari dosa, tetapi kita diselamatkan, dibebaskan untuk apa? Kalau kalimat ini dimiliki oleh kita semua sedikit saja, tapi terus-menerus saya yakin ada kemajuan yang luar biasa. Di tengah kita semua, bahkan di tengah gereja yang kita kasih ini. Bapak Ibu sekalian, ayat 35 kita baca kembali. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apa maksud kalimat ini? Ketika kita hidup dalam dunia yang semakin penuh ancaman, dalam jasmani, dalam spiritual, kita tak bisa, tidak mau harus kembali kepada firman yang hidup. Ini bukan hanya omong kosong, harus mengunyah firman itu menjadi bagian dari dagingku, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita ada tinggal di dalam rumah, itu di dalam firman kebenaran Tuhan. Hamba itu tidak tinggal dalam rumah. Ini satu gambar yang Tuhan berikan ya. Anak-anak Tuhan terus belajar firman Tuhan, terus menikmati firman dan melakukan. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Oh, tidak enak. Coba praktekkan di rumah saja, di bagian terkecil hidup kita. Praktekkan ya. Manusia baru yang tinggal tetap dalam firman adalah menginginkan firman itu dan mampu melakukannya dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dan bersukacita. Kita ada di posisi mana nih? Tuhan, aku ingin bertobat, aku ingin melayani, aku ingin berubah, dan aku mampu karena Engkau mampukan. Ada orang-orang yang sekarang kemampuannya terbatas, sakit dan sakit parah. Jangan sampai waktu itu tiba kita belum selesai ya untuk mengabdi pada Tuhan. Dan bersukacita. Saya melihat posisi saya di bagian ketiga ini. Ketika Tuhan memberikan ladang pelayanan di depan saya, apakah saya masih bersukacita? Tadi gambaran anak saya, pelajarannya semua sudah makin besar. Ujian Tuhan akan semakin sulit. Dulu hitungan pembagiannya ratusan puluhan, sekarang ribuan. Dan kita bangga, oh ya anak saya kelas 4, udah pantasnya dong, udah mulai bisa. Kata Tuhan, anakku sudah sepantasnya engkau makan makanan yang keras saat ini. Oh Tuhan, jangan aku. Mungkin kita mengatakan jangan sekarang. Saya tidak tahu apakah minggu-minggu ini ada dari Bapak Ibu atau keluarga besar kita bergumul. Sudah pekerjaan tambah sulit, pemasukan uang tambah sulit. Sulit sekali bergembira. Tapi apakah masih bisa bersukacita? Pelajaran di sekolah semakin rumit dan tantangan iman pergumulan pun semakin rumit. Siapa yang menghadapinya minggu ini? Tetapi kita tetap mau bertekad untuk tidak menjadi seperti si bungsu dan si sulung.
dalam kisah anak yang hilang. Si bungsu memberontak, tidak mau tinggal di rumah bapak, pergi berfoya-foya. Dia dijajah oleh nafsu dirinya, dia memberontak pergi, tidak mau. Si sulung manis kelihatannya ya, dekat dengan bapak, duduk di situ, tidak ambil uang papanya. Tetapi di ujung cerita kita tahu, ketika adiknya pulang, adiknya bertobat, dia mengomel, kenapa dia dipestakan, saya tidak? Ini semua milik kita. Kalau kamu berpesta, lakukan saja, ini semua milik ayah dan milikmu. Ini gambaran kita Bapak Ibu. Tuhan berikan anugerah, sukacita, kelimpahan, tidak selalu materi ya. Kita terus meratap, kita terus protes. Kenapa? Kenapa? Yang lain begitu, saya begini. Kita seperti susulung yang terus protes walaupun diam-diam. Ketika ada pesta, adiknya kembali, dia tidak di rumah, dia di ladang. Dia tidak mau dalam meja perjamuan itu. Jadi kalau disimpulkan, si sulung pun tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak sungguh mengasihi ayahnya, tidak sungguh-sungguh mau taat. Jangan-jangan saya di posisi itu, pernah di posisi itu, jangan-jangan kita pernah di posisi itu. Tidak berontak, tetap melayani, tapi coba dilihat di motivasi hidup kita saat ini. Mungkin kita menyalahkan seseorang di keluarga kita, mungkin kita menyalahkan keadaan. Tetapi anak-anak Tuhan yang dibebaskan oleh kebenaran, dimerdekakan akan bebas melakukan kehendak Tuhan, bersuka cita untuk mentaati firman dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengakui tidak banyak menelpon jemaat sini atau jemaat di gereja yang baru selama COVID ini. Hanya beberapa kisah yang saya terima dari telepon dan saya chat. Saya tidak tahu apakah ada orang yang sungguh-sungguh bergumul berat di masa-masa pandemi ini. Hidup tidak mudah. Jangan-jangan kita diutus hanya untuk mendengarkan orang-orang itu. Tiap hari kita sibuk membersihkan meja, membersihkan makanan, memfilter apakah ada kuman masuk di rumah kita, di meja kita. Di tengah-tengah dunia sana, di luar gedung rumah kita, di luar gedung gereja ini, ada orang yang sudah tidak tahu lagi bagaimana menjalani hidup. Bulan kemerdekaan, satu mingguan setelah 17-an, saya menerima SMS dan telepon. Saya geleng-geleng, saya pikir saya bicarakan guys saat saya khotbah. Inti dari pembicaraan itu, orang itu mau bunuh diri. Saya layani tapi saya ngomel. Siapa yang suka mendengar teman lama bicara, saya takut lagi hidup, saya mau bunuh diri. Apakah, begitu ya? Apakah saudara begitu? Saya langsung, marah positif mungkin ya. Saya tidak tahan mendengarnya. Terhimpit, terjajah, tertekan, itu ada, nyata ini true story Bapak Ibu. Apa yang sedang Tuhan mau kita lakukan? Ini di Pontianak kisahnya, bukan jauh-jauh di Taiwan, di mana ya? Di Pontianak, kalimat itu saya dengar, please help me. PR Tuhan di bulan kemerdekaan ini, buat saya. Jangan-jangan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, tidak ada waktu lagi untuk kita memberontak, untuk kita curiga seperti si sulung, untuk kita tidak menikmati dan tidak melakukan sukacita untuk diutus, untuk melakukan firman. Menerima setiap pertobatan orang-orang, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan di dalam pelayanan kita dan kehidupan kita. Si sulung tidak bersukacita. Mari kita perangi apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Dan saya selalu katakan dimulai dari lingkungan terdekat kita, dimulai dari kita sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai pemimpin di dalam usaha atau di dalam bisnis kita. Bapak Ibu sekalian, panggilan untuk tetap ada dalam firman itu Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita dulu, sekarang dan selama-lamanya. Berperang dan membayar harga karena kita bukan lagi budak dosa, tetapi adalah kita anak terang sekarang. Kita adalah murid Yesus, murid Kristus yang punya tujuan, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Tapi seorang murid hidupnya adalah bagaimana dia mengabdi, melakukan kehendak Sang Guru.
Tetap dalam firman diartikan adalah terus-menerus percaya pada firman-Nya dan mentaatinya. Saat apa Bapak Ibu? Saat perjalanan agak menanya, oh bisa, orang Kalimantan terkenal semangat, pejuang, saya tidak ragu. Tapi saat bagian paling egois dalam diri kita tuh terusik, saat harga diri terusik, saat bagian yang paling rapuh dalam diri kita paling menyedihkan itu terusik, apakah masih mau terus percaya? Kalau tidak, kita belum sungguh-sungguh merdeka Bapak Ibu. Berperanglah di masa sulit, di masa krisis ini. Tubuh yang lemah, yang berkeliaran di jalanan, di kota-kota, di Pontianak, berbahaya di masa COVID ini. Tidak ada imun tubuh, tidak ada vitamin, tidak ada gaya hidup yang baik, berbahaya. Begitu juga anak-anak Tuhan yang tidak punya persiapan, tubuh rohani, iman rohani yang baik, berbahaya. Karena serangannya sudah naik kelas Bapak Ibu. Naik kelas semakin sulit ya. Dalam kisah Lazarus, dia adalah seorang sahabat Tuhan, orang yang saleh. Saat Yesus melakukan banyak mujizat, dia sakit. Tuhan sengaja tidak berespon cepat. Tuhan tidak menyembuhkan, boro-boro menyembuhkan, datang pun tidak. Karena di Betania, ke tempat Yesus berada itu perjalanan 1 hari, si pengantar pos datang ke sana, Tuhan ini titipan surat dari keluarga Lazarus. Tuhan baca itu 1 hari. Tuhan tinggal di sana 2 hari. Akhirnya Tuhan datang ke Betania 1 hari, totalnya 4 hari. Hari keempat Tuhan baru datang. Maria Marta sudah nangis bombay. Siapa yang tidak sedih? Apa yang paling menjadikan dalam hidup kalau bukan kematian orang yang dikasihi? Kebangkrutan bisnis apapun masih bisa dikembalikan, tapi kalau kematian adalah seolah ending dari kehidupan, apalagi bagi orang yang tidak percaya. Saya sangat tertarik dengan kisah ini. Anak Tuhan yang setia, yang saleh, diizinkan menderita berkabung dan tak ada Tuhan selama 4 hari itu. Hari keempat Tuhan datang. Kalau Marta itu pemarah seperti kita, seperti ibu-ibu di sini, buat apa Tuhan datang? Percuma. Itu yang membawa surat kepadamu, menggerutu, menuduh saya. Dia mengatakan, sudah disampaikan suratnya, Tuhanmu tidak datang. Katanya dia berpuasa, dia sanggup menyembuh, mencelingkan yang buta, membuat yang lumpuh berjalan. Kenapa? Katanya kamu orang setia, mengapa Tuhanmu tidak datang? Tuduhan-tuduhan itu kadang lebih menyakitkan dari penderitaan kita sendiri. Inilah, apakah kita mau terus dalam firman? Saya tidak tahu, apakah kisah penderitaan seperti ini pernah ada dalam hidup kita atau orang-orang kita sayang. Tuhan datang, Tuhan pun masih dituduh oleh kerumunan itu. Ternyata, kenapa Tuhan telat? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan sakit Lazarus? Orang yang baik, katanya dikenal orang yang tidak banyak bicara, tetapi berdampak. Karena kenapa berdampak? Selain mereka orang terpandang, banyak sekali, ratusan ribuan mungkin orang datang melawat, menunjukkan mereka keluarga yang baik-baik. Ternyata ada tujuan Tuhan yang tidak bisa dipikirkan oleh kita manusia. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dalam kehidupan Lazarus. Dia bukan hanya mau menyembuhkan, dia mau membangkitkan Lazarus yang mati. Bapak Ibu sekalian, melewati kepahitan, melewati kebingungan, pergumulan, relakah kita dipakai Tuhan? Dan hidup kita menjadi wadah di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam diri Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa kecil, jangan merasa sederhana. Karena setiap kita sedang dipakai. Gereja ini pun sedang dipakai Tuhan. Setiap Bapak Ibu pengurus aktivis sedang dipakai Tuhan. Sebentar gereja baru akan dibuka, diselesaikan. Ada orang-orang yang berkerumun di sana. Seperti di tengah makam ini, ada yang fans, ada yang memusuhi Yesus. Itulah orang yang mungkin datang ke gereja baru kita. Bagaimana kita menyikapi? Marta pun bergumul dalam keimanannya, tetapi dia bilang, oke, Tuhan, aku percaya. Walaupun dia tidak tahu Tuhan akan membangkitkan saudaranya, dia tetap, walaupun sedih, walaupun air mata penuh air, dia tetap percaya Tuhan adalah Tuhan. Bapak Saudara, saya tidak tahu apa yang menghambat pertumbuhan hidup kita, apa yang menghambat kemajuan dari gereja ini.
yang kita tahu kitalah yang diutus. Kitalah gereja itu. Kitalah gereja tanpa tembok itu. Amin Bapak Ibu. Kita yang sedang berperang, kita sedang berjuang dan membayar harga untuk itu. Bapak Ibu saudara kalian, ada agenda Tuhan yang sedang dikerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan Susan Anom, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maukah kita melewati 4 hari, 4 bulan, 4 tahun penantian itu? Tuhan datang, dan ketika melewati duka, Marta, Maria melihat bukan hanya saudaranya kembali dan mengenali dia, bukan hanya bangkit tapi menjadi pribadi yang baru, dia tetap Lazarus. Orang-orang sekitar ada yang percaya pada kuasa Tuhan dan Injil dinyatakan. Jikalau kita tidak membayar harga, tidak terus dalam firman, mustahil ini akan bisa dikerjakan dalam hidup kita. Terlalu banyak yang harus kita bereskan di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, dan di dalam misi Tuhan atas gereja ini. Terus memandang ke depan, terus ingat tujuan kita, berperang untuk tujuan dan visi. Dan saya kembali, dimulai dari bagian terkecil di dalam keluarga kita sebagai pasangan. Ada banyak orang-orang yang sudah membayar harga dan resiko, contoh ya, para tim medis. Mereka bukan hanya berjuang di rumah, tapi mereka terus ada di garda terdepan. Kita berjuang di mana? Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pasangan, sebagai pemimpin. Dan pertaruhannya bagi tim medis ini adalah nyawa. Perangi dosa sehari-hari. Karena ketika menjadi pribadi yang kuat, sebagai pribadi yang kuat, tentu pribadi-pribadi yang kuat di dalam rumah akan menjadi mendukung dari keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga yang kuat itulah ketika datang berkumpul di gereja akan mendukung terjadinya gereja yang kuat. Inilah yang kita rindukan. Bapak Ibu sekalian, semakin sulit bersaksi di tengah masa pandemi ini. Banyak orang di luar Kristus, bahkan di dalam Kristus pun, yang terus tidak di dalam firman, sudah sulit tersenyum. Mereka tidak mengenal kata sukacita. Kita semakin sulit untuk bersaksi kalau kita sendiri tidak kuat, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang-orang yang belum tahu peranannya. Mereka bukan menjadi penolong, pendukung. Karena ketika Bapak Ibu punya masalah yang besar, Bapak Ibu terus berperang di rumah, di luar berperang dengan kuman, di rumah berperang dengan pasangan, berperang dengan anak, betapa melelahkan kan? Kita perlu kuat Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini tantangan untuk setiap kita, panggilan di dalam setiap peran-peran kita. Inilah perjuangan kita. Bapak Ibu sekalian ya, ini harus kita pegang supaya kita ketika keluar dari rumah kita, masuk dalam gereja, kita menjadi pribadi yang kuat untuk berperang, untuk membayar harga berjuang. Dan ketika kita diutus dalam misi Tuhan, kita juga siap. Contoh tadi yang telepon saya, satu dari Pontianak, satu dari luar Jawa. Kesimpulan dari inti pembicaraan mereka dan mereka orang-orang yang sudah di titik nadir, sudah sangat putus asa, bagaimana saya menolong. 1 minggu saya berpikir bagaimana mengatasi 2 orang ini, saya butuh tim sebetulnya. Ketika saya mempersiapkan ini, saya tidak tahu, satu kali saya berkaca-kata, saya bilang, apakah saya merenungkan ini ataukah merenungkan 2 kasus ini? Saya berseru pada Tuhan, saya sedikit protes, Tuhan saya tidak bisa menolong, saya perlu orang. Tapi ketika saya mengetuk orang-orang ini, mereka sibuk, mereka berpaling, ini umatmu, dan mereka itu pernah menginjakkan kaki di dalam rumahmu, bagaimana menolong orang ini? Saya perlu orang dengan talenta A, dengan talenta B, dengan kemampuan A, kemampuan B. Mereka tidak ada, begitu sulit saya berjalan untuk membawa 2 orang ini. Saya mengeluh saat itu. Dan saya sedih. Kalau itu ada di ruangan ini, Bapak Ibu, itulah yang Tuhan kirimkan. Mari, itulah perjuangan kita, itulah mungkin domba-domba yang Tuhan kirimkan untuk dimenangkan, untuk dibebaskan. Dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, yang akan melayani Tuhan di masa depan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk ribut. Saya kecewa tidak dihargai. Saya merasa tidak dimengerti di GKY. Saya merasa tidak
punya kesempatan untuk menampilkan diri. Saya terbatas, selalu ngambek, lalu ini itu. Kalau kita ini tentara sudah habis ditembak musuh ya. Kita keluar dari markas itu belum siap dengan senjata. Kita keluar dari markas dan berperang itu harus siap, Bapak Ibu. Kalau kita di dalam pun sudah berperang, apa yang terjadi? Dunia semakin terpuruk. Di manakah kita berdiri sebagai umat Tuhan? Ada pasangan-pasangan yang terus menyerang pasangannya di rumah, istrinya, suaminya, atau keluarga lain, keluarga besar yang ada di rumah kita. Mari hidup berkemenangan, karena hanya dalam Kristus kita sungguh-sungguh dibebaskan. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan dari setiap tekanan-tekanan itu, karena terlalu besar untuk dihadapi. Tetaplah dalam firman-Ku. Ketika engkau dalam firman-Mu, engkau akan benar-benar merdeka. Engkau akan benar-benar bebas. Dan tidak ada lagi dosa yang akan menuduh. Tidak ada lagi serangan-serangan yang akan kita lakukan. Kalaupun itu ada di dalam menjadi bagian yang harus kita pikul. Kita bukan berdiri sebagai musuh, tapi berdiri sebagai pasukan yang sama-sama maju berperang bersama. Kiranya kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan menolong kita semua. Dan kita sama-sama maju. Siapkan diri dengan anugerah yang sudah membebaskan diri kita, dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita. Biarlah ini menjadikan hidup kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai pelayan yang berkemenangan, yang terus diizinkan Tuhan berperang dan menang di dalam perjuangan-perjuangan kita. Mari kita masuk dalam doa. Pergumulan iman kami. Kami tak berdaya, tapi ada Engkau. Ada tubuh Kristus. Kami mau menjadi teman seperjalanan yang maju, berperang, berjuang untuk melepaskan orang-orang dari belenggu dosa, untuk menyaksikan kemenangan-kemenangan. Dan biarlah kemenangan-kemenangan itu terus memerdekakan kami. Dan biarlah hidup kami pun terus menjadi kemenangan bagi orang-orang lain. Dan hidup mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bebas. Hidup kami menjadi pribadi yang bebas untuk taat, untuk melakukan kehendak-Mu. Dan segala kemuliaan itu kami persembahkan untuk Engkau, untuk misi Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.